Oke, sekarang mari kita bahas eksterior dari Honda Jazz ini. Ya, Honda Jazz ini pertama kali keluar di Jepang untuk pasar Jepang sebenarnya. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya nyampe ke Indonesia. Dulu di Indonesia itu salah satu hatchback, pelopor hatchback lah gitu ya, yang modern gitu. Yang desainnya udah kayak membulat-bulat gitu ya. Dan sampai sekarang pun desainnya tetap membulat seperti ini gitu ya. Nah, mobil ini pun dari zaman dulu sampai sekarang, karena brand image Honda itu sebenarnya anak muda banget gitu ya. Jadi selalu digandrungi anak-anak muda gitu sampai sekarang pun gitu ya. Karena stylish bentuknya gitu ya. Kita lihat dari depannya pun sedikit agresif gitu ya. Samping pun ya ikonik sekali gitu desainnya gitu, si Honda Jazz ini. Nah, Honda Jazz ini juga untuk generasi yang sekarang sayangnya gak dijual di Indonesia gitu ya, digantikan oleh Civic Hatchback gitu. Sebenarnya saya senang aja gitu desain yang sekarang gitu, tapi ya karena gak masuk ke Indonesia dia akan digantikan oleh Civic Hatchback, dan penggemarnya pun sebenarnya masih banyak gitu Honda Jazz ini. Bahkan waktu itu saya pernah dengar cerita lah dari sales Honda bahwa stok Honda itu waktu terakhir dijual tuh langsung habis di mana-mana gitu, dan harganya pun mahal gitu ya, karena mau digantikan oleh Civic Hatchback gitu. Oke, mari kita bahas eksterior sampingnya dari Honda Jazz GK5 ini. Oke, bagian samping dari Honda Jazz GK5. Dari sini kita bisa melihat proporsi mobil ini ya. Nah, untuk proporsi mobil ini tuh bagian depannya untuk kampesinya pendek saja, tapi bagian kabin penumpangnya panjang ya, mulai dari sini nih, dari belakang ban depan gitu ya sampai ke sini tuh isinya kabin penumpang semua gitu. Nah, beda sama mobil lain yang kalau pengen terlihat sporty itu kap mesinnya agak dipanjangin gitu dikit ya. Tapi kalau ini karena Honda Jazz lebih mementingkan kenyamanan dari penumpangnya, jadi kabin penumpangnya itu diberi prioritas lebih dibanding misalnya mesin depannya. Toh mesin depannya pun dia melintang ya, nggak membujur gitu. Jadi space-nya lebih bisa ditekan lagi gitu ya untuk ruang mesinnya. Nah, dari stylingnya sendiri dia ada semacam garis ya, dari depan ini turun ke bawah ke depan ban depan gitu ya. Nah, sampai ke belakang ke lampu belakangnya. Di sini ada tempat pengisian bahan bakarnya. Nah, yang unik juga di sini ada semacam jendela ya, lumayan gede. Nah, ini mungkin untuk mengurangi blind spot gitu ya, karena kita duduk lumayan jauh di belakang, tapi dashboardnya tuh lumayan jauh ke depan gitu. Nah, di sini ada spionnya, sudah ada LED stripnya juga di sini. Ini masuknya juga bisa keyless ya. Kita tinggal sentuh saja tangan kita ke bagian dalam dari door handle ini, nanti dia membuka. Nah, untuk menguncinya ada tombol karet ini ya, tinggal dikunci gitu ya, pencet saja. Nah, bagian belakang juga gak beda jauh gitu ya, sama aja. Cuma di sini nggak ada buat lock ya, dan nggak ada sensor buat kita kalau mau buka pintu gitu. Jadi kalau mau ngebuka kita harus gini dulu, baru bisa buka gitu ya. Nah, untuk peleknya sendiri dia sudah dual tone karena ini trim level yang RS gitu ya. Dia pakai ban Turanza 18555 R16 gitu. R16. Peleknya bagus ya, lumayan lah. Jadi dual tone gitu ya, spoknya ada banyak gitu, dan fitmentnya ke body gak begitu dalam gitu ya, jadi dia agak pas gitu ya duduknya gitu, jadi gak terlalu mendelep, gak terlalu keluar juga gitu ya. Nah, itu aja sih buat bagian samping dari Honda Jazz ini. Mari kita ke belakang yuk, cek belakangnya. Oke, bagian belakang dari Honda Jazz GK5 ini sama ikoniknya dengan samping dan depannya gitu ya. Tetap saja gitu ya, overall masih kayak besar gitu ya belakangnya, dan agak sedikit membulat sebenarnya. Dan satu lagi ciri khas Honda adalah lampunya. Ini lampunya seperti ada dari atas ya, terus nyampe ke bawah sini gitu. Nah, sebenarnya ini lampunya hanya di sini saja gitu ya. Cuma ini hanya semacam list chrome aja yang dikasih warna merah di atasnya gitu. Nah, lampunya sendiri dia pakai lampu LED untuk lampu remnya, tetapi lampu sen dan lampu mundurnya masih tetap pakai halogen gitu ya. Di sini ada logo Jazz-nya gitu ya, emblem Jazz-nya. Dan sebelah sini RS, karena ini tipe RS ya, dan ini VTEC gitu. Nah, ini ikonik banget di Honda gitu ya, ada VTEC-nya gitu. Ada emblem Hondanya, di bawahnya ada buat plat nomor ya, di bawah sini juga ada kayak semacam lampunya gitu ya, tetap masih halogen gitu.
Nah, dan di atasnya ada turn back lamp. Dia biasa sih LED gitu ya, gak kayak Captiva yang pakai lampu T10 gitu ya. Jadi kalau mati satu ya harus ganti semua gitu. Di atasnya juga karena tipe RS dia ada spoilernya nih. Ini keren banget sih, kayak mencerminkan mobil anak muda banget gitu ini spoilernya tuh gitu. Di atasnya ini karena dia bukan tipe yang facelift ya, yang lampunya masih pakai proyektor gitu ya. Kan kalau pakai facelift udah lampunya udah pakai yang multi reflektor LED gitu ya. Ini dia atasnya masih pakai antena biasa gitu ya, bukan pakai yang shark fin gitu. Nah, tapi di bawah sini ya agak ganggu sih ya, tapi gimana gitu. Di bawahnya ada kayak semacam ventilasi, cuma dia hanya hiasan aja gitu, dia gak bolong gitu ya. Agak kurang sreg. Mungkin dikasih aksesoris yang lainnya lah, mungkin bakal lebih enak lagi. Speaking of bagian belakang, kita lihat bagasinya. Nah, ini untuk pembuka bagasinya udah pakai tombol elektronik, bukan mekanik lagi ya, jadi tinggal pencet dikit juga udah ngebuka gitu ya. Nah, ini bukanya ringan banget ya, ringan banget. Nah, untuk bagasinya, ini yang bikin Honda Jazz itu laku banget gitu di pasaran. Karena dia besar banget, orang Indonesia kan doyan banget gitu ya, bawaan-bawaan yang banyak banget gitu. Nah, ini mendukung banget gitu. Untuk papa-papa muda gitu ya, yang baru punya anak, kan otomatis jadi banyak gitu ya barang bawaannya gitu ya, kayak stroller, perlengkapan bayi gitu ya. Atau ya anak muda yang seneng banget bawa barang-barang gitu ya, pasti seneng banget gitu ininya. Belum lagi dia bisa dilipat rata lantai gitu ke depannya gitu ya. Nah, satu lagi juga kayak ini load floor-nya juga gak begitu tinggi gitu ya. Jadi mau bawa barang berat gitu ya, tinggal simpen aja gitu ya. Gak usah wah tinggi banget gitu. Ini enggak. Dan ini pun lebar gitu ya. Jadi kalau punya barang yang banyak gitu ya dan gede, bisa masukinnya enak gitu, gampang, gak usah kayak mepet-mepetin gitu, nggak usah. Dan ini wheel well ya, nggak begitu gede ya, karena dia pakai suspensi torsion beam, jadi nggak begitu banyak yang masuk ke interior gitu si dudukan-dudukan per yang gitu-gitunya gitu ya. Gitu sih, ini nilai plus banget buat Honda Jazz gitu ya. Karena kenapa banyak banget yang pakai mobil ini ya, salah satunya muat banyak gitu. Walaupun dia cuma muat 5 orang, tapi barang bawanya bisa banyak banget pakai mobil Jazz ini gitu ya. Kita tutup lagi. Nah, kita cek depannya yuk. Baik, kita sekarang udah ada di depan Honda Jazz GK5. Nah, depannya ini ya seperti Jazz sebelumnya juga sama ya, masih agak membulat gitu, walaupun garis-garisnya tetap ada yang tajam gitu ya. Nah, ini lampunya sudah pakai LED projector, tapi untuk high beamnya masih pakai lampu halogen. Begitupun dengan lampu sennya ya. Tapi ini bisa diganti sih enaknya, bisa pakai LED yang lebih terang lagi kalau mau nyeragamin sama lampu LED-nya gitu ya. Nah, di bawahnya ada lampu DRL dan fog lamp-nya juga di bawah sini masih pakai halogen juga. Nah, seperti Captiva juga sama, dia tetap ada kayak hiasan gitu ya, seperti grill di bawah ini, tapi gak bolong dia gitu. Ya, mobil zaman sekarang rata-rata kayak gitu sih. Nah, di tengahnya ini chrome-nya cuma di bawah sedikit ya, kecil. Nah, di atasnya pakai hitam glossy gitu ya, dan sebelah sini ada logo RS dengan bangganya gitu ya, warna merah RS gitu. Nah, di bawahnya buat tempat naruh plat nomor gitu ya. Kita langsung bahas interiornya ya. Selamat datang di kabin depan Honda Jazz GK5. Nah, kabin depan Honda Jazz GK5 ini lebih ke apa ya, driver oriented gitu ya. Jadi desainnya itu lebih kayak condong ke arah driver gitu ya, semacam kayak ini center console gitu ya. Tengahnya ini dia agak miring ke driver dikit gitu ya. Nah, dan di bawahnya juga ini ada tempat buat AC ya. AC-nya ya standar tapi fungsional gitu ya. Fungsinya at least semua ada gitu. Arah semburan ada, fan speed ada, temperatur ada. Di bawahnya untuk dia mau ngambil udara dari luar atau dari dalam gitu ya. Dan rear defogger gitu. Nah, kita ke speedometernya sendiri saya seneng ya desainnya gitu. Di tengahnya ada untuk yang paling tengah dan yang paling gede itu speed, jadi kilometer per jam gitu ya. Di sampingnya ada tachometer di sebelah kirinya, dan ada gear indikator gitu ya, P, R, N, D atau S gitu ya. Setirnya sendiri dia dari kulit ya, lumayan enak dipegang juga. Nah, di sebelah kirinya ada tombol untuk mengatur infotainment system. Nah, sebelah sini ada cruise control ya, ada cruise control. Cuma belum ada radarnya, jadi manual ya cruise controlnya. Nah,
Di sampingnya ini ada satu yang saya suka juga, cup holdernya ada di atas ini gitu ya. Jadi kalau bawah juga kadang-kadang kan harus kayak ke bawah gitu, agak susah gitu ya. Kalau ini sini enak. Dan bonusnya lagi karena ada di belakangnya ada vent AC gitu ya. Kalau ada minuman dingin lebih enak lagi gitu ya, karena bakal lebih lama dinginnya gitu. Nah, kita langsung ke infotainment systemnya. Di sini gimana ya? Dia pakai model floating gitu. Nah, untuk normalnya sih dia di bawah seperti ini posisinya. Tapi di bawah ini kita kalau mau masukin CD ya harus dikeatasin dulu, baru dimasukin CD-nya gitu. Begitupun dengan jack aux-nya gitu ya, ada di bawah sini. Di belakang dari layarnya gitu ya. Ya gimana ya? Kalau mau pakai aux berarti jacknya harus yang 90 derajat gitu ya. Jadi habis keluar langsung klik ke bawah gitu ya. Gak bisa yang cuma lurus doang. Soalnya kalau dalam posisi seperti ini ngalangin ventilasi AC gitu ya. Kalau dalam posisi seperti ini ya gak bisa buka CD gitu ya. Jadi agak sebenarnya kurang gak perlu lah kayak gitu ya. Lebih baik kayak dia flash aja ke dashboard gitu ya. Lanjut ke joknya ya. Joknya untuk saya sih badannya nggak begitu gede ya saya. Jadi cukup pas lah di jok ini gitu ya. Paha saya tersangga dengan baik gitu, dan tingginya lumayan lah, hampir sama dengan bahu saya gitu ya. Ini belakangnya juga headrestnya lumayan suportif, sangat suportif sih untuk menurut saya. Dan joknya hanya dilapis bahan fabrik kain biasa, tapi nggak masalah sih. Saya lebih seneng kain fabrik biasa gini daripada jok kulit sintetis ya. Nih, di sampingnya ini belum ada belum ada material yang halus gitu ya, dan material yang lembut gitu ya. Ini semuanya masih hard plastik, sama hard plastik juga. Oh, di sini lumayan sih, tapi ya masih tetap agak keras lah gitu. Samping juga sama, ini ada semacam bahan serupa jok ya. Dan di sebelah sininya ada untuk pengaturan untuk spion dan kaca. Nah, untuk audionya di sini ada speaker di bawahnya, dan di tweeternya ada di atas di sana ya. Jadi dia mantul dulu ke kaca, baru ke kita. Gitu. Nah, kurang ideal, cuma ya nggak masalah ya sih. Yang penting masih kedengaran oke, yang masalah. Gitu. Visibilitas dari mobil ini kalau lagi diem ya, ini enak banget sih gitu. Jadi kemana-mana kelihatan gitu. Belum lagi di sini ada jendela, ini sangat membantu ya buat kita ngeliat gitu. Jadi mengurangi banget blind spot gitu. Kita mau belok gitu ada kelihatan lah semuanya gitu. Belum lagi ini kacanya besar banget gitu. Sampingnya juga besar banget. Kalau ada yang claustrophobic, ini nggak akan bikin kalian claustrophobic sih gitu mobil ini tuh. Dan headroomnya lumayan tinggi ya untuk saya gitu. Oke sih, untuk jok depan, baris depan segitu aja. Kita lanjut ke baris belakang. Baris belakang itu ada sesuatu yang unik banget gitu di Honda Jazz ini. Ya, tapi sebelum saya duduk, saya mau memperlihatkan sesuatu yang spesial tadi ya. Nah, jadi di belakang ini ada yang namanya Magic Seat. Magic Seat itu apa sih? Nah, jadi Honda itu mungkin kayak kepikiran gitu, gimana kalau kursi ini dibikin fleksibel banget gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Kalau kita misalnya mau bawa sesuatu yang besar gitu ya, kayak semacam TV flat screen yang gede gitu ya. Nah, kita tinggal naikkan aja ini. Nah, sama yang sebelah sini juga. Nah, otomatis dia bisa tinggi banget gitu ya. Wah, ini tinggi banget sih gitu untuk sebuah mobil hatchback yang kecil ini gitu ya. Nah, belum sampai situ juga kita bisa turunin lagi ya. Turunin lagi. Nah, lanjut kita masuk aja ya. Nah, masuk aja. Kurang tinggi berarti ini. Nah, untuk di dalamnya ini, ya ini luas banget sih, lihat. Dari sini, dari lutut saya ke depan aja, untuk posisi mengemudi saya ini luas sekali gitu ya. Sayang sih gak ada yang lainnya gitu. Di sini hanya ada tempat penyimpanan di sini, dan udah gitu ya, gak ada buat charging atau apa gitu ya. Materialnya tetap sama gitu ya. Di sini ada semacam bahan untuk seperti jok gini gitu ya. Di sini ada untuk switch untuk ini ya, jendela, dan udah gitu. Nah, untuk headrestnya sayang sekali, walaupun dia sebenarnya bisa untuk 3 orang, tapi di tengahnya
nggak ada headrestnya gitu. Tapi di sini ada untuk seatbelt untuk di tengah. Ya mungkin itu untuk baby seat, saya juga nggak tahu ya. Nah, tapi untuk duduk di tengah kurang ideal karena ya nggak ada headrest. Itu headrest itu ada perangkat safety juga sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau misal kita ketabrak dari belakang dan mobil tiba-tiba melaju ke depan kencang banget, kepala kita gak ke belakang gitu ya, gak takutnya ya patah atau apa gitu ya. Itu safety sih harusnya ada di sini. Nah, dan gak ada cup holder tengah gitu. Why Honda? Kursinya sih ini udah bagus banget gitu di belakang itu, bisa fleksibel banget. Cuma ya sayang gak ada cup holder, gak ada headrest tengah gitu ya. Itu aja sih. Nah, jualnya berarti di belakang ini hanya kabinnya yang luas banget ini gitu. Oke, habis itu kita langsung tes jalan aja yuk. Impresi berkendara dari Honda Jazz GK5. Nah, Honda Jazz GK5 ini memiliki suspensi yang cenderung firm ya, karena dia hatchback. Jadi dia gak begitu gak begitu halus lah untuk, apalagi kalau ada semacam seperti tadi itu polisi tidur gitu ya. Apalagi kalau ada yang, kalau misalnya kalian ke jalan tol nih dan ada kayak gejegan buat kita suruh pelan-pelan tuh, nah itu kerasa banget kayak gubrak gitu. Nah itu sih kerasa banget suspensi firmnya tuh. Nah tapi kalau misalnya kita lewatnya pelan gitu ya di polisi tidur, masih kerasa empuk, walaupun ya masih lebih keras dibanding kalau pakai sedan misalnya ya, atau SUV yang tinggi gitu. Nah karena kan kita kalau pakai SUV tinggi bisa langsung dihajar aja gitu si polisi tidurnya. Kalau ini mah janganlah gitu, nggak boleh. Nah bicara handling, saya udah tes lumayan lama lah mobil ini gitu ya, belok-belok gitu, dan pakai kecepatan tinggi juga. Karena kalau belok-belok biasa sih mobil sekarang ya standarnya udah bagus, pasti ya oke lah gitu. Nah baru kerasa kelemahannya itu ketika dia belok menikung, tikungannya panjang dan kecepatan yang lumayan tinggi, misalnya 80 km atau ya sekitar 80 km per jam ya. Dia itu di tengah-tengah belokannya itu agak sedikit kayak limbung gitu. Jadi ada di mana saya sedang lagi belok, si setir tuh kerasa jadi ringan dan mobilnya tuh kayak lagi tiba-tiba naik gitu. Entah itu entah itu karena posisi di belakangnya karena pakai suspensi torsion beam mungkin ya, dan nggak ada pakai stabilizer bar gitu, jadi sedikit limbung di tengah-tengah cornernya gitu. Saya pun nggak ngerti, tapi ya salah satu kelemahan dari mobil ini itu. Nah lanjut ke steering ringan sekali, tapi tidak sepresisi Captiva. Captiva itu lebih presisi. Yang sebelumnya saya review itu lebih presisi, lebih enak ngepasin garis jalan gitu ya. Lebih enak di Captiva dibanding di sini. Walaupun di sini lebih ringan gitu. Captiva lebih mantap sih steeringnya gitu ya dibanding ini. Walaupun dia feedbacknya ya sama-sama elektrik ya, karena dia pakai elektrik. Dia agak begitu ini. Nah ini kerasa banget ya, dug. Nah itu kelemahan dari suspensi Jazz itu di situnya. Audio belum ada pembanding lah untuk Captiva. Yang sebelumnya saya review itu, wow, top of the line lah bisa dibilang gitu. Untuk kesimpulan dari review ini akan saya analogikan seperti ini. Honda adalah seorang chef yang sudah bertahun-tahun menyempurnakan sebuah resep sampai sesempurna mungkin. Saking sempurnanya resep itu, kemudian dibuat sebuah makanan yang langsung laku di pasaran. Jika diterjemahkan ke dunia otomotif,
Honda harus melalui perjalanan yang jauh untuk dapat di posisi yang sekarang. Dimulai dari kemunculan Civic, kemudian City dan mobil-mobil kecil lainnya yang menjadi tulang punggung Honda dari waktu ke waktu. Pengalaman dari mobil-mobil itulah yang membuat Honda dapat meramu sebuah mobil yang hampir sempurna untuk dipakai sehari-hari. Dan mobil yang hampir sempurna itu adalah ini, Honda Jazz.